Ya, baik. Ini saya lanjutkan berdasarkan latar belakang mengenai rasul, ya. Nah, dalam Yudaisme itu rasul itu adalah imam besar. Jadi kita sudah membaca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 bahwa dikatakan di sana rasul dan imam besar Yesus Kristus. Nah, rasul dan imam itu berkaitan, saling berkaitan. Imam besar itu Kohen Hagadol dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam perjanjian lama, ya konteks PL, imam itu mewakili, seorang imam itu harus mewakili umat Israel untuk apa? Untuk memohonkan sakramen penebusan dosa di dalam Yom Kippur. Hari penebusan dosa ya, yaitu Yom Kippur itu. Nah, maka Israel itu ada 12 suku. Nah, dan gereja itu kita di dalam iman Kristen adalah Israel baru. Makanya 12 rasul. Nah, ini berkaitan juga dengan Yohanes pasal 17 ayat 18 tadi yang ditanyakan oleh Pak Ardi tadi. Gereja itu terdapat atau di tangan para rasul yang berjumlah 12 yang sebagai nubuatan penggenapan dari Israel yang lama, 12 suku. Dan selain 12 suku, 12 rasul, ya. Kalau di dalam bangsa Israel memiliki 70 tua-tua atau yang disebut sebagai seknim. Nah, 70 tua-tua Israel itu adalah 70 murid. Kita bisa baca di dalam Injil Lukas ya, ini bisa dibuka. Bisa dicek di sana. Ada 70 rasul. Selain 12 rasul, ada 70 rasul. Jadi pola Yahudi itu tetap dipertahankan. Makanya saya katakan kekristenan itu lahir dari rahim keyahudian, tidak pernah lepas, tidak pernah dipisahkan. Karena berkaitan, saling berkaitan gitu loh, ya. Nah, yang dimaksud tadi ya, saya langsung jawab saja. Mereka adalah para rasul dalam Yohanes pasal 17. Mereka itu adalah para rasul karena konteksnya kala itu adalah Yesus dengan para rasul. 12 tadi, 12 rasul tadi, ya. Para rasul diutus ke dalam dunia. Kenapa kok dalam dunia? Berarti para rasul bukan dari dunia, tidak. Tadi sudah saya jelaskan. Paradigma dunia adalah dunia kegelapan akibat kejahatan manusia. Para rasul diutus oleh Yesus ke dalam dunia kegelapan ini untuk apa? Memberitakan tentang kabar baik, memberitakan tentang Kristus. Jadi itu maknanya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18. Bukan bingung, ini para rasul bukan dari dunia, padahal mereka dari dunia. Tidak, makanya paradigmanya harus di ini dulu, dikelirkan dulu, diselesaikan dulu paradigma dunia yang dimaksud Yesus seperti apa. Nah, oke, saya lanjutkan. Nabi di dalam pengertian orang Yahudi itu tidak pernah disebut rasul. Nah, ini terjemahan dari bahasa Ibrani, rasul itu ya, terjemahan dari bahasa Ibrani Sheliah, ya, Sheliah. Kalau jamaknya Shelikim. Apa fungsinya? Nah, fungsi rasul atau Sheliah di dalam Yahudi itu adalah yang dikirim di dalam utusan kongregasi atau jemaah umat di dalam bait Allah maksudnya. Nah, diwakili yang dinamakan Hasan, diwakili seorang Hasan namanya istilahnya. Untuk apa? Untuk membantu kepala kongregasi tadi yang disebut sebagai Sheliah Hasibur. Nah, di halaka ya. Nah, di halakanya orang Yahudi itu adalah apa? Utusan atau agen resmi Yahudi dalam peribadatan. Nah, ini beda kan pengertiannya antara rasul dengan dalam Yahudi dengan rasul di dalam Muslim. Berbeda. Kalau rasul dalam Yahudi, utusan kongregasi di dalam peribadatan. Beda. Nah, dengan demikian, ya, seorang Sheliah itu melakukan apa?
melakukan tindakan yang memiliki makna hukum untuk kepentingan yang si pengutus tadi. Ya. Nah, kemudian kita dapat menemukan contoh nih di dalam Talmud, ya, Talmudnya orang Yahudi, dalam traktat Gitin, ya, ketika sebuah komentar tentang kitab bilangan pasal 28 ayat 18. Nah, dalam traktat itu dikatakan demikian. Metakma lao misum diktif atem gam atem mah atem Yisrael af sheli hakem Yisrael. Nah, artinya orang bijak menguraikan ungkapan, begitu juga kamu. Berarti sebagai berikut ya, tentang komentar tadi yang dalam bilangan pasal 28 itu, demikian juga kamu harus mengisikan persembahan kepada Tuhan dari segala persepuluhanmu. Nah, dijelaskan dalam Talmud Traktat Gitin ini, sama seperti kamu yang menunjuk agen adalah orang Yahudi juga. Demikian juga agenmu harus orang Yahudi. Karena budak bukanlah orang Yahudi sepenuhnya. Nah, agen ini, kata agen ini dalam bahasa Ibrani Sheli Hakem tadi. Nah, kemudian selanjutnya, Amri Devi Rabianai Lumah Atem Benei Brit Afshelu Hakem Benei Brit. Seorang dari sekolah Rabianai mengatakan, tidak, ayat tersebut harus dijelaskan dengan demikian, secara berikut. Sama dengan tadi. Sama seperti kamu yang menunjuk agen, menunjuk Sheli Hakem adalah anggota perjanjian. Demikian juga Sheli Hakemmu harus menjadi anggota perjanjian. Nah, itu makna rasul, latar belakangnya dari rasul dalam Yahudi. Bukan menerima wahyu terus disampaikan kepada umat. Bukan, itu beda. Makanya definisinya rasul itu harus diselesaikan dulu. Kok malah definisinya lain, malah ini mau mensalahpahami yang lain. Nah, kan itu tidak fair gitu. Makanya definisinya itu harus diselesaikan dulu. Bahkan nabi pun juga berbeda maknanya. Definisinya apa dulu gitu loh. Antara nabi dan rasul saja berbeda. Ya, nabi beda, rasul beda. Bahkan firman saja berbeda. Definisinya apa dalam antara kekristenan dengan Islam. Nah, itu harus kita kembalikan kepada terminologi bersama. Nah, kemudian penekanannya sebetulnya pada Yohanes pasal 17 tadi ya, ayat 16, ayat 18, dan ayat 20. Jadi rasul itu memberitakan tentang Kristus. Nah, hubungannya apa dengan Sheliah, dengan rasul yang merujuk kepada Yesus? Karena di dalam perjanjian lama seorang Sheliah ini diutus untuk di dalam peribadatan Bait Allah atau Baitul Maqdis, Bait Hamikdas, mempersembahkan apa? Mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan, ya, seorang imam. Nah, begitupun juga Yesus. Yesus seorang rasul, imam besar, ya, karena Hamasyah itu merangkap 3 jabatan. Mesias, Raja, dan Nabi. Nah, imam besar ini mempersembahkan korban, mempersembahkan kurban daging anak domba itu. Maka Yesus itu mempersembahkan, mengorbankan dagingnya sendiri kepada Allah. Jadi fungsinya sama, gitu loh, di dalam kekristenan. Karena Yesus sebagai rasul dan imam besar, sekaligus imam besar, mempersembahkan apa? Mempersembahkan dirinya, tubuhnya sendiri ketika disalibkan. Itu adalah penyalipan, itu adalah persembahan kurban kepada Tuhan. Itulah fungsinya. Maka Yesus disebut sebagai rasul, ya, diutus, utusan sebagai rasul itu. Nah, clear kan? Nah, ini harap dipahami ya. Ini secara latar belakang ya. Nah, saya lanjutkan secara biblika. Nah, secara biblika, Yohanes pasal 17 itu memang diberikan judul berdoa, ya. Tetapi kita harus kembali kepada teks aslinya. Itu maksudnya bagaimana? Ya, ini saya tidak menyalahkan
soal penerjemahan tidak, tetapi saya berdasarkan teks ya, teks aslinya seperti apa. Nah, kita bisa coba di dalam Yohanes pasal 17 itu secara keseluruhan ada kata eroto ya. Contoh nih, contoh di dalam Yohanes pasal 17 ayat 9 misalkan. Yohanes pasal 17 ayat 9 itu dikatakan demikian. Ya, aku telah menyatakan bukan ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Nah, terjemahannya LAI, aku berdoa untuk mereka. Nah, sedangkan di dalam teks KJV, mungkin kalau saudara-saudara punya teks KJV ya, King James Version, di sana disebutkan I pray for them. Ya, pray ya. Nah, dalam LAI aku berdoa untuk mereka. Tetapi dalam teks Bizantium, ego peri afton eroto. Nah, kata eroto ya, Bapak Ibu Saudara, itu sinonim ya dari kata kerja eteo. Ini nggak ngerti, nggak apa-apa, telan dulu aja. Ini supaya jelas gitu, saya berikan secara biblika ya. Eroto itu sinonim dari kata kerja eteo. Kedua kata kerja ini memiliki arti dasar yang sama, yang artinya pertama bertanya, kedua meminta, dan ketiga memohon. Nah, keep dulu, jangan disimpulkan dulu. Nah, paradigma eroto itu bersifat bertanya atau menanyakan suatu tindakan. Maka dalam penggunaannya ya, kedua kata itu tidak memiliki perbedaan yang mencolok sebetulnya. Ya, kecuali pada apa? Kecuali kepada stratanya. Ya, saya ulang, dalam penggunaan kedua kata itu tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Ya, kecuali pada stratanya. Yang pertama untuk kata eteo tadi, digunakan untuk menggambarkan permintaan dengan cara menaiki tangga sosial atau hierarki yang di atas. Tetapi untuk kata eroto lebih mengacu pada orang yang sederajat atau yang lebih rendah. Ini baru digarisbawahi. Kata eroto memang sebanyak 58 kali dalam Injil Yohanes itu. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, itu kata kerja eteo memang digunakan untuk menggambarkan tindakan permintaan ya. Tetapi untuk kata eroto lebih menekankan pertanyaan daripada permohonan. Ya, bisa dibandingkan teksnya ya. Teksnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 9, ayat 15, ya, saya berikan contoh, ayat 17 ayat 15. Nah, dalam ayat 15 itu dikatakan demikian, dalam King James Version. I pray not that to should this, ya. Dalam LAI, aku tidak meminta, lu berbeda terjemahannya. Tadi ayat 9 diterjemahkan sebagai berdoa, dalam ayat 15 diterjemahkan sebagai meminta. Aku tidak meminta. Nah, secara leksikal, sinonim kata kerja, ini artinya memohon atau meminta, ya, secara leksikal. Tetapi beda dalam penggunaan statanya tadi yang saya katakan. Nah, jadi, ayat 20 contoh satunya. Ayat 20, dalam KJV, neither pray I for this alone. Dalam LAI, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Yang lain ayat tadi terjemahkan meminta, yang satunya berdoa, dua ayat tadi. Nah, beda. Tapi menariknya di sini kata eteo itu ya, kata eteo itu menunjuk kepada strata, derajatnya yang sederajat. Jadi, ketika orang mensalahpahami, oh Yesus berdoa kepada Allah, itu bukan berdoa. Memang Yesus bukan berdoa, tidak berdoa di situ. Tidak dimaksudkan berdoa. Ya, berdoa seperti kita, oh Tuhan, mohon. Supaya teman-teman nggak bingung ini Kak Jul. Nggak berdoa tidak apa-apa. Nah, makanya saya jelaskan stratanya ini. Jadi penggunaan katanya, mengapa kok dipakai eroto? Karena di dalam perjanjian baru ada 3 kata yang diterjemahkan menjadi berdoa. Yang pertama deome, yang kedua prosefkome, yang ketiga eroto ini. Coba simak semuanya di dalam teks perjanjian baru. Itu diterjemahkan kebanyakan diterjemahkan sebagai berdoa. Padahal itu bukan. Ya berdoa ada, tetapi harus berdasarkan kata kerja Yunani seperti apa. Makanya
mumpung ini menjelaskan, mumpung ini kita membahas Yohanes pasal 17, sekalian saya jelaskan ya supaya clear. Jadi Yesus itu di situ tidak berdoa, tetapi seperti begini loh. Saya punya istri ya. Saya minta sama istri saya, misalkan minta apa, dia lagi ngemil misalkan. Aku minta dong itu apa jajannya misalkan. Lah kalau saya minta sama istri saya ya, masa dikatakan berdoa, masa dikatakan saya memohon atau menyembah? Kan tidak. Lebih ke Pengertiannya seperti itu loh. Paham ya? komunikasi. Gimana, Cak Iya, Jur? komunikasinya tetapi dalam bentuk sederajat. Saya sama istri saya ya kan? Ya kan sederajat. Bukan menyembah. Masa saya minta dong itu jajannya, masa saya minta tapi diartikan saya menyembah istri saya, kan tidak mungkin. Saya memohon berdoa kepada istri kan nggak mungkin. Nah, jadi seperti itu apa menunjukkan kepada stratanya. Itulah yang secara clear bahwa Yesus adalah Allah, ya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah. Ya memang tidak pernah ada yang lebih tinggi atau lebih rendah karena satu hakikat. Jadi dalam setara ya, stratanya setara. Tidak ada hierarki di dalam diri Allah. Itu yang jadi kuncinya. Kata eroto itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah lebih rendah. Maksudnya tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari Allah. Tetapi satu hakikat setara, satu stratanya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kata eroto ini. Nah, makanya kata berdoa itu enggak tahu. Ini silahkan siapa yang menggunakan mempercayai kata berdoa ya silahkan. Tetapi saya menjelaskan berdasarkan teks aslinya seperti ini. Ya, mumpung pasal 17. Jadi seperti itu ya. Jadi Yesus itu berkomunikasi dengan Allah itu bukan menyembah, bukan berdoa memohon, bukan. Tetapi menekankan komunikasi sebuah pertanyaan, permintaan dalam strata yang sejajar, sederajat. Nah, sekian kira-kira dari saya. Jadi jelas ya mengenai rasul tadi dalam Yahudi, kemudian mengenai Yohanes pasal 17 secara keseluruhan itu seperti apa, bahwa Yesus itu tidak berdoa, tidak menyembah Allah, tidak. Barusan saya jelaskan. Yang ketiga, seperti di awal saya katakan secara teologis, mengapa Yesus dapat diutus oleh Allah, karena dia adalah pribadi firman Allah yang berada tinggal di dalam diri Allah yang adalah Allah. Makanya pengakuan iman kanul al-iman itu jelas sekali. Aku percaya kepada Yesus Tuhan, Yesus Kristus yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman, ya. Sebelum segala zaman. Minal ab wiladah minal ab kok bakla kuliduhur. Nah, clear ya, selesai. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bulan. Ya, baik. Terima kasih Cak Jur. Penjelasan Sama-sama. yang cukup luar biasa ya. Mungkin ada sebagian menganggap luar biasa, masih bingung gitu. Enggak apa-apa, tangkap dulu saja. Tenang. Ya, cukup lumayan membuat bingung bagi ya untuk orang-orang awam. Ya, pusing gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Kita akan belajar. Nanti ke depan kita akan lanjutkan lagi supaya semakin bertambah pengetahuan kita ya. Karena wah ternyata banyak yang nggak tahu gitu ya. Ya, oke. Sebelum kita kasih ke teman-teman yang di live chat, silakan kalau yang mau naik, karena gini ya, waktu saya terbatas, jadi jam 1 kurang 10 saya harus sudah off dulu. Jadi teman-teman yang mau bergabung silakan naik sekarang gitu ya, karena nanti setengah 1 link udah saya tutup. Jadi mohon maaf bagi yang tidak saya naikkan, jangan tersinggung gitu ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Jajur kita kasih kesempatan dulu nih, ada Pak Iktus. Shalom Pak Iktus. Ya, Pak shalom. Iktus. Ya, selamat siang Pak. Salam Cak Jur. Ya, shalom Pak Iktus, selamat jumpa. Ya tadi penjelasan Cak Jur itu cukup lengkap ya, sudah dengan dari bahasa asli itu sudah kelihatan ya.
kelihatan di mana duduk permasalahannya yang selama ini dipersoalkan sama teman-teman kita di RT 6 itu ya. Nah, Ya, ya. saya cuma mau bertanya tanggapan Cak Jur tentang klausa filioque, Cak Jur. Gimana? Ya, filioque. Ya, Iya. mengenai bapak dan maaf, keluar dari bapak dan anak ya. Iya. Biar Begini. bulan tambah pusing. Pusing nanti saya. Jadi begini, memang banyak perspektif ya. Ini tapi saya menjelaskan secara dari dua versi saja. Ini menurut yang saya pahami. Memang filioque itu baru ada ya. Tambahan atau sisipan filioque itu baru disisipkan sekitar abad 8 atau abad 9. Kalau tidak salah ya. Mungkin ada yang ingat teman-teman yang lain. Nah, dari awal tidak ada yang namanya bukan di konsili Konstantin. Bukan, tidak ada. Oh, bukan, okay. Tidak ada. Nah, jadi, berarti itu dimasukkan dalam konsili apa, Cak? Yang memasukkan itu filioque itu konsili apa? Konsili itu konsili lokal itu, konsili Roma. Konsili lokal ya? Saya lupa. Bukan konsili ekumenis ya, bukan. Saya lupa konsili apa. Konsili lokal di Roma. Oke, cukup paham saya, Cak. Nggak usah diterusin, nanti ada yang baper. Oh, ya udah. Oke. Berarti kalau ada pemahaman filioque orang Barat ya, pemahaman Barat ya tentang apa doktrin Allah Tritunggal itu, kebanyakan mereka mengadopsi itu ya. Iya. Oke. Ya, cuman jadi di ayatnya sendiri kan berbicara begini. Roh itu keluar dari Bapa melalui anak. Diutus melalui anak, sorry. Betul ya, ayatnya kan berbicara gitu. Betul, ayat begitu. Keluar dari Bapa, diutus melalui anak. Tetapi akhirnya ada penambahan klausa filioque itu, jadi Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari anak, kan gitu. Dan dari anak, iya. Iya kan. Tapi saya sendiri sih tidak terlalu tidak terlalu memahami sampai detail ya, karena saya tidak karena Bapa sebagai satu-satunya sumber itu akan bertentangan gitu ya. Iya. Betul ya. Ya, memang mungkin terjadi inilah kali Pak. Kita harus sadari bahwa ada perjumpaan yang berbeda antara timur dan barat. Perjumpaan apa? Perjumpaan historis. Apa yang kedua kubu ini dihadapi ya. Jadi mungkin di barat sana banyak menghadapi yang namanya filsuf-filsuf, makanya banyak sekali berfilsafat yang di barat itu. Karena menghadapi kaum yang model begitu gitu loh. Itu mungkin ya salah satu faktor ya mungkin ya. Tetapi kita tidak, saya tidak menyalahkan juga gitu loh. Mungkin ada maksud tersendiri, misalkan ya ini contoh saja. Keluar dari bapak dan anak, mungkin waktu itu Arius itu, atau pengikut, maksudnya Arius sudah mati ya. Mungkin para pengikut Arianisme ini makin menjalar ke dunia barat, makin ke sana. Nah, makin menjalar ke sana, merajalela. Nah, kemudian karena Arianisme ini konteksnya adalah merendahkan sang anak, merendahkan sang firman Allah ya. Maka kemungkinan filioque itu timbul karena supaya anak ini tidak rendah gitu loh. Jadi disetarakan gitu. Jadi anak dan bapak disetarakan. Mungkin tujuannya seperti itu. Ini kalau saya salah ya mohon maaf. Anak Allah dijunjung dengan cara apa? Dengan cara keluarnya Roh Kudus dari Bapa dan Putra. Jadi supaya keilahian sang anak ini terlihat gitu loh. Karena menghadapi seperti itu. Mungkin ini dari saya.
Terima kasih. Iya. Tapi kalau secara dalam kemudian ini, teologi timur, ya kenapa? Kemudian yang Yohanes 17 ayat 24 yang Cak Jur jelaskan tadi. Iya. Apakah benar kalau kita mendefinisikan bahwa Bapa mengasihi anak, jadi yang mengikat tali kasih itu adalah Roh Kudus? Begitu ya? Iya, iya. Jadi bersama-sama ya. Jadi saling mendiami. Gini, ya bersama-sama. Jadi bekerja secara bersama-sama. Roh Kudus itu kan kalau kita baca seluruh Perjanjian Baru itu selalu dikatakan Roh Kudus tercurah atasmu, misalkan begitu. Roh mencurahkan kasihnya, begitu kan? Artinya secara teks fungsi sebagai Roh Kudus ya, ini secara teks ya, berarti kan mencurahkan apa yang ada di dalam diri Allah. Berarti ya kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus bersamaan dengan Sang Putra. Dan itu bersama, bekerja bersama-sama, tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih terkemudian, ya semuanya bekerja bersama-sama. Ya kita tidak tahu bagaimana. Intinya Perjanjian Baru seperti itu. Oke, ya. Pak Ikus masih ada yang mau disampaikan? Ya, saya sendiri kan pemahaman Tritunggal saya kan dari Barat. Gitu ya. Ya. Ya, jadi saya selalu ketika saya mengajarkan itu, saya mengajar pada dua pendekatan ya. Pendekatan Tritunggal secara ontologis dan juga pendekatan secara Tritunggal ekonomis. Nah, di mana memang terlihat ada strata itu pada posisi Tritunggal ekonomis. Ketika Tritunggal itu bekerja melalui karyanya, baik itu penciptaan, penebusan, dan juga setelah pencurahan Roh Kudus itu, masa penyertaan orang-orang percaya itu. Di situ ketritunggalan Allah itu jelas sekali nampak dalam karya penciptaan. Ya, Bapa sebagai sumber dari segala sesuatu menciptakan melalui firman dan Roh Kudus yang memberikan kehidupan, ya. Kemudian di dalam karya penebusan, Bapa sebagai sumber kasih yang memberikan kasihnya yang terbesar dalam bentuk pengorbanan anaknya yang tunggal, dan karya dari sang anak adalah melakukan apa yang menjadi tugas untuk menjadi korban tebusan itu sampai dia taat di kayu salib, dan Roh Kudus yang bekerja memastikan bahwa karya penebusan Kristus itu efektif buat orang-orang percaya. Ya. Itu yang saya ajarkan di dalam teologi Tritunggal versi Barat ya. Mungkin Cak Jur tadi versi Timur, saya yang versi Barat. Ya. Oke. Itu dulu dari saya. Masuk dari Barat, masuk dari Timur, jadi mumet. Iya. Iya, Bapak ya kita belajar. Silakan Cak Jur. Makasih Pak Iktus. Ya, jadi sama-sama, kalau berbicara Tritunggal Maha Kudus itu tidak pernah terpisah, atau achoristos tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua afterestos, ya, artinya tidak bersentuhan. Asingkitos, tidak bersentuhan. Jadi sejak awal, sejak penciptaan, bahkan sebelum penciptaan, penciptaan sampai selamanya, Tritunggal tidak pernah terpisahkan. Baik itu ketika Yesus berada di dunia, ya, melakukan pekerjaannya, itu juga tidak pernah terpisahkan. Makanya Kolose 1 ayat 19 dan Kolose pasal 2 ayat 9 itu jelas. Di dalam Dia secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Loh. Di dalam Dia secara jasmani berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Artinya kalau kepenuhan kealahan ya, di situ juga ada Bapa, di situ juga ada Firman, di situ juga ada Roh Kudus. Jadi
tidak pernah terpisah. Ketika Yesus berada di dunia tidak mungkin, oh itu ada firman saja, Roh Kudusnya tidak ada. Tidak, seperti itu. Makanya Yesus mengatakan, aku bekerja sampai sekarang, maaf, Bapakku bekerja, dan aku pun bekerja juga sampai sekarang. Jadi semuanya itu bekerja bersama-sama. Dalam baptisan bersama, Bapa Roh Kudus Tritunggal bekerja. Dalam karya Yesus Tritunggal bekerja. Dalam pencurahan Roh Kudus, dalam bentuk lidah-lidah api, hari raya Pentakosta itu juga bekerja Tritunggal Maha Kudus. Memang secara kasat mata Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, secara teofani itu ya, penampakan ilahi dalam bentuk lidah-lidah api. Itu adalah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak hanya Roh Kudus saja, tapi Roh Kudus di situ menyatakan siapa? Menyatakan atau memberi kesaksian tentang Sang Kristus atau Sang Firman yang menjadi manusia tadi, dan juga Roh Kudus yang menyatakan Sang Firman itu adalah kehendak dari Sang Bapa, karena semuanya itu lahir dan keluar dari Sang Bapa. Nah, clear kan? Jadi tidak pernah satu sedetik pun Tritunggal itu terpisah.